Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan pra-peradilan yang sudah saya sampaikan pada sesi yang lalu. Yaitu materi kita hari ini adalah membuat surat permohonan pra-peradilan. Ya. Nah, saya agak sedikit mengulang dari ulasan sebelumnya. Mengapa kita perlu memahami paradigma dari pra-peradilan? Karena ini akan berkaitan dengan cara atau teknik kita nanti dalam membuat surat permohonan pra-peradilan yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ya. Pada sesi yang lalu saya menjelaskan bahwa ternyata pra-peradilan dalam KUHP yang diyakini bahwa KUHP itu memiliki tujuan untuk mencari kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ternyata KUHP khusus untuk pra-peradilan itu tidak menyiapkan hukum acaranya. Hukum acara dari pra-peradilan, kalau kita mengkaji dari redaksi norma-norma yang muncul dalam KUHP, adalah mengacu kepada hukum acara perdata. Kenapa? Karena yang dicari adalah kebenaran formil dari suatu frasa dalam pasal 77 KUHP, yaitu sah atau tidaknya suatu proses upaya paksa. Nah, hukum acara perdata ini pola pikirnya itu merujuk kepada keterpenuhan dari surat-surat administrasi penyidikan, surat-surat administrasi penuntutan yang diatur di dalam pasal 8 ayat 1 KUHP jungto pasal 75 KUHP ya. Jadi kalau Anda lihat di pasal 8 itu dan pasal 75, maka Anda akan menemui berbagai macam jenis surat, berbagai macam jenis berita acara pemeriksaan yang harus dilengkapi oleh penyidik untuk menyatakan tindakan hukumnya dalam melakukan upaya paksa itu sah demi hukum. Ya. Nah, ini mengacu kepada pengalaman masa lalu sebenarnya. Ya, pengalaman masa lalu itu, kalau saya katakan pengalaman masa lalu, berarti kita mengacu kepada HIR ketika dipergunakan pada era kolonialisme sampai era kemerdekaan sebelum tahun 1981 ya. Karena 1981 itu KUHP sebagai undang-undang sudah disahkan dan diundangkan. Nah, apa pengalaman masa lalunya? Pengalaman masa lalunya adalah kalau saya menyebutkan sebagai suatu proses penegakan hukum by lisan, ya. Artinya upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ya, sebagai pegawai dari kejaksaan. Kalau dulu penyidik pegawai kejaksaan gitu ya, berbeda dengan sekarang. Yang dilakukan penyidik itu tidak tertuang dalam surat, tidak tertuang dalam bentuk administrasi ya, sehingga masyarakat mengalami kebingungan ya, mengenai siapa yang menangkap, ditahan di mana, salahnya apa. Ya, jadi semua hanya sifatnya by lisan dari penegak hukum pada era itu. Nah, inilah yang kemudian menurut KUHP, kalau proses penegakannya seperti ini, maka ini melanggar HAM. Oleh karena itu, muncullah di dalam pasal 75 itu, setiap tindakan hukum ya, dari penyidik ataupun dari penuntut umum itu harus berbasis kepada surat ya. Ketika mau manggil harus pakai surat, ada surat panggilan namanya, diatur surat panggilan itu berapa hari ya, untuk harus bisa nyampe, bagaimana caranya menyampaikan surat panggilan. Kemudian kalau mau nangkap harus apa ya, harus ada surat perintah, surat tugas ya, kemudian berita acara penangkapan, semua tertuang di dalam surat, sehingga melalui surat itu kita tahu bahwa kita ditangkap oleh siapa, ditahan di mana, atas tuduhan apa. Ya, karena KUHP memerintahkan di dalam surat itu harus dimuat juga uraian
ya, uraian mengenai peristiwa pidana dan pasal yang dituduhkan kepada dia. Nah, pada tahun 81, ya, makanya saya katakan sesi terdahulu bahwa KUHP ini adalah teks klasik. Pada tahun 81, pola pemikiran mengenai semua tindakan hukum itu dimuat di dalam surat, itu sudah sama dengan perlindungan HAM, perlindungan hak asasi manusia. Kenapa? Karena masyarakat menjadi tahu, masyarakat menjadi memiliki pengetahuan di mana kerabatnya itu ditangkap, ditahan, dan apa tuduhannya, dan bagaimana melawannya dalam konteks melakukan pembelaan melalui surat-surat tersebut. Nah, itu sebabnya pola pikir KUHP lebih kepada pemenuhan syarat administratif itu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Nah, oleh karena pola pemikirannya adalah berbasis kepada hukum acara perdata, maka itu memunculkan konsekuensi bagaimana cara kita membuat suatu permohonan untuk mengajukan permohonan pra peradilan melalui kepanitraan pengadilan negeri. Ya. Akibatnya, ya, model dari surat permohonan tersebut menjadi sangat mirip dengan model gugatan dalam acara perdata. Dia mengandung posita. Dalam hal perdata dikenal dengan istilah posita, tapi dalam hal acara pidana menggunakan istilah lain, yaitu kronologis atau fakta hukum. Juga kemudian mengandung fundamentum petendi dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah misalnya dasar hukum. Ya, jadi kalau berbicara kronologisnya A, dasar hukumnya apa? Ya. Dan terakhir juga mengandung petitum, ya, atau tuntutan. Nah, ini istilah-istilah ini muncul di dalam proses pengajuan pra peradilan yang dituangkan dalam suatu surat permohonan. Hanya mungkin bedanya dalam hukum acara pidana menggunakan istilah permohonan, ya. Tapi konteks pembuatannya itu sama persis dengan bagaimana kita membuat suatu gugatan dalam konteks hukum acara perdata. Nah, sehingga di dalam ranah pra peradilan prosesnya pun mirip dengan acara perdata, ya. Ada pengajuan permohonan, ada eksepsi, ada duplik, ada replik, ya, sama persis. Tapi oleh karena proses acara pra peradilan itu dibatasi hanya 7 hari, ya. Jadi ingat ya, pra peradilan itu hanya 7 hari nih. Kalau hari Senin berarti hari Senin depannya udah putus. Karena prosesnya dibatasi 7 hari, maka proses jawab menjawabnya dipersingkat. Ya. Kalau di acara perdata ada replik, duplik, replik atas duplik atas replik gitu ya. Tapi kalau dalam pra peradilan karena prosesnya singkat, ya, proses singkat hanya 7 hari, maka biasanya hanya ada replik dan duplik saja. Kemudian masuk ke dalam ranah pembuktian. Nah, yang menarik adalah di dalam ranah praksis, dalam ranah praktek acara pra peradilan, setiap permohonan itu biasanya selalu memuat sesi pendahuluan. Ya. Di pendahuluan inilah kita banyak mengulas mengenai apa sih fungsi pra peradilan, apa sih tujuan dari pra peradilan, mengapa pra peradilan itu ada, itu perlu dimuat. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan hakim, ya. Karena dalam pra peradilan ini hakimnya hakim tunggal nih, ya. Beda dengan perkara pidana biasa. Kalau perkara pidana biasa itu pakai majelis, biasanya 3, minimal 3, ya. Tapi kalau pra peradilan hakimnya hakim tunggal. Nah, sehingga perlu diingatkan, ya, perlu diingatkan dalam suatu subbab tersendiri mengenai pendahuluan, yang isinya adalah asal usul pra peradilan, fungsi pra peradilan, tujuan dari pra peradilan. Itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman advokat dalam praktek. Nah, kemudian berkaitan dengan pendahuluan tersebut nanti akan memunculkan konsekuensi dalam posita, ya. Dalam posita itu Anda jangan terjebak ke dalam uraian pokok perkara, ya. Contoh misalnya begini, ada klien kita ditahan atau ditangkap dengan tuduhan pasal 263, ya. Kita jangan menguraikan bagaimana penafsiran dari 263, apa unsur-unsur dari 263. Itu bukan objek dari pra peradilan, ya. Saya katakan dari awal, dari sesi sebelumnya juga, bahwa objek pra peradilan adalah surat administratif dalam kaitan dengan upaya paksa,
gitu ya. Sehingga ketika membuat suatu posita, Anda harus kembali kepada konsep penyidikan. Ya, konsep penyidikan itu ada dalam pasal 1 butir 2 KUHP yang isinya adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang ini untuk mencari, mengumpulkan bukti, dan membuat terang perkara guna menemukan tersangka. Nah, fokusnya di kata awal, serangkaian tindakan. Nah, dari serangkaian tindakan itu, fokus Anda lari ke pasal 75 KUHP. Setiap tindakan harus ada berita acaranya, harus ada suratnya. Artinya, di dalam posita, Anda harus menguraikan serangkaian tindakan penyidik itu apa saja untuk sampai kepada upaya paksa. Misalnya, Anda mencoba untuk protes atau mencoba untuk mengajukan pra-peradilan terhadap upaya paksa penangkapan. Ya, artinya Anda harus menguraikan tindakan penyidik mulai dari munculnya sprindik, surat perintah penyidikan, munculnya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sampai kepada tindakan upaya paksa. Alat bukti suratnya sudah muncul semua belum? Anda sudah terima belum alat bukti itu? Ya, surat-surat itu sudah terima belum? Ada tidak? Apakah penyidik waktu melakukan penangkapan tidak menunjukkan surat tugasnya? Ya, jadi surat tugas itu ditunjukkan. Tapi kalau surat perintah penangkapan diberikan turunannya, berita acara penangkapan diberikan turunannya. Itu fokusnya Anda rangkaian dalam membuat kronologis. Jangan sampai masuk kepada pokok perkara. Nah, ini nanti akan ada satu sesi saya menjelaskan beberapa teman-teman lawyer yang ketika mengajukan pra-peradilan itu justru menjelaskan pokok perkara. Nah, ini yang kemudian tidak sesuai dengan objek dari pra-peradilan itu sendiri. Oleh karena paradigmanya adalah hukum acara perdata, maka Anda harus ingat mulai dari posita, fundamentum petendi, dasar hukum, sampai petitum itu harus ada satu rangkaian alur yang jelas. Kalau Anda protes soal penangkapan, ya, maka dasar hukumnya mengenai penangkapan. Kita harus uraikan syarat formilnya apa, syarat materialnya apa. Di petitumnya yang Anda minta adalah menyatakan tidak sah penangkapan. Ya, jadi itu satu aliran itu ya, mulai dari posita, dasar hukum sampai petitum, sama persis. Ya. Jangan sampai nanti dalam posita Anda mengatakan membangun kronologis dengan logika SPDP, tapi yang diminta di dalam petitum tidak sahnya penangkapan. Itu nggak sinkron tuh, ya. Sehingga nanti karena ini adalah pra-peradilan dengan paradigma hukum acara perdata, maka hakim akan dengan gampang untuk memutus bahwa permohonannya ditolak, ya. Sehingga Anda harus pahami baik-baik mengenai istilah serangkaian tindakan, disambungkan dengan pasal 75, kewajiban memenuhi surat-surat administratif dalam melakukan upaya paksa, kemudian dimunculkan juga dalam petitum. Ya, jadi itu adalah suatu gambaran bagaimana kita membuat suatu permohonan. Yang paling penting lagi adalah jangan lupa ini diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat di mana ya kerabat Anda, klien Anda itu ditahan ataupun ditangkap, ya. Jangan berdasarkan domisili lawyer, tapi berdasarkan bagaimana di mana terjadinya penangkapan tersebut dan di mana terjadinya penahanan tersebut, ya. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini, ya. Anda silahkan diperdalam lagi dengan membaca-baca buku referensi dan memperdalam pemahaman terhadap norma hukum, sehingga Anda juga nanti akan dapat mampu membuat suatu surat permohonan tanpa harus mencontek dari contoh-contoh yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.